lebih terik, lebih apa namanya, ke badan tuh nggak keluar keringat tapi panas, itu panas banget, itu cuaca kayak ngelekep lah kalau orang Sunda bilang mah. Duh, oke Zoners, ngerasa nggak kalau akhir-akhir ini cuaca berasa panas banget? Kayak serasa matahari tuh deket banget. Kira-kira ini fenomena apa ya? Yuk kita bahas. Kira-kira apa gue doang ya yang ngerasa kalau ini tuh panas banget? Kira-kira orang ngerasain juga nggak ya? Nah, buat ngebuktiin, gue juga mau tanya-tanya nih sama orang-orang yang ada di sini. Halo Mas, namanya siapa? Ansel, Pak. Mas Ansel, Iya. ngerasa nggak sih kalau sekarang tuh panasnya beda? Iya, panas. Berapa lama nih udah ngerasa kalau panasnya tuh beda? Dari seminggu ini sih. Iya sih, kerasa bener panasnya. Emang kayak lebih panas, lebih terik, lebih nyengat gitu. Iya. Ya lebih terik, lebih apa namanya, ke badan tuh nggak keluar keringat tapi panas, itu panas banget, itu cuaca kayak ngelekep lah kalau orang Sunda bilang mah. Kalau Sunda. Nah, untuk nyiasatin cuaca yang lebih panas banget gini biasanya gimana? Ngapain aja tuh? Ya aku pakai topi gini, aku bawa kipas gitu. Terus ya banyak minum sih, banyak minum ya. Sebenarnya apa sih penyebab utama dari cuaca panas yang lagi melanda beberapa lokasi di Indonesia ini Pak, yang menurut masyarakat yang saya temui itu panasnya tuh beda dari sebelum-sebelumnya gitu? Pertama memang saat ini di bulan Oktober itu adalah adanya posisi gerak semu matahari yang berada di selatan ekuator, jadi wilayah Indonesia bagian selatan dan tengah. Ini secara tidak langsung menerima intensitas sinar matahari yang cukup intens ya di bulan Oktober ini. Kemudian juga dibarengi oleh keadaan monsun Australia, adalah angin dari timuran yang membawa massa udara yang cukup hangat dan didominasi oleh cuaca yang cerah. Jadi dengan cuaca yang cerah, kemudian adanya sinar matahari yang cukup intens karena posisi gerak semu matahari yang ada di selatan ekuator, jadi terasa lebih panas ya daripada biasanya. Jadi seperti itu. Oke, Pak, apakah fenomena ini masih dalam batas wajar atau memang sudah menunjukkan anomali cuaca tertentu, Pak? Iya, sebenarnya kondisi ini sering terjadi ya pada saat peralihan antara Oktober, kemudian nanti selanjutnya nanti di bulan-bulan April, Maret, April juga kemungkinan juga akan terjadi. Tapi dari observasi sendiri, pengamatan dari BMKG, ini masih cukup wajar ya. Jadi secara historisnya ini masih terjadi gitu, maksudnya beberapa waktu yang lalu itu di suhu maksimum 38 memang di beberapa tempat di Indonesia terjadi gitu, jadi terulang, jadi termasuk yang masih wajar gitu. Oke, kalau untuk suhu maksimum yang tercatat oleh BMKG sendiri dalam beberapa hari terakhir itu berapa sih Pak, dan di wilayah mana yang mencapai suhu tertinggi Pak? Iya, kalau kita dari catatan kita, dari observasi dari yang BMKG punya, jadi memang beberapa tempat di beberapa hari terakhir kita amati yang tertinggi itu di sekitaran wilayah Karanganyar 38,2 derajat Celcius, kemudian di wilayah Majalengka 37,6 derajat Celcius, kemudian juga di wilayah Bovendigul Papua 37,3 derajat Celcius, kemudian di wilayah Surabaya 37 derajat Celcius. Kemudian juga kalau kita lihat di wilayah Jabodetabek sendiri relatif masih di bawahnya ya, masih antara 33 sampai 35, namun memang Jabodetabek sendiri kan lebih perkotaan ya. Iya. Jadi memang jadi terasa lebih panas walaupun suhu yang tercatat di bawah antara 33 sampai 35. Oke, menurut perkiraan BMKG sendiri ini kira-kira sampai kapan nih cuaca terik seperti ini akan berlangsung? Iya, dengan posisi gerak semu matahari yang semakin
waktu semakin hari menuju Australia di akhir Oktober, kemudian semakin menuju November kita akan memasuki awal musim hujan di beberapa tempat wilayah Indonesia. Kemungkinan cuaca seperti ini akan terjadi di akhir Oktober sudah mulai berkurang. Kemudian di awal November nanti, khususnya di sebagian wilayah Jawa, khususnya di wilayah pesisir selatannya ini akan mulai memasuki musim penghujan ya. Jadi akan semakin berkurang untuk suhu panasnya sendiri. Oke Pak, apakah fenomena ini juga terkait dengan El Nino atau perubahan pola angin monsun Pak? Kalau kita baca-baca di beberapa artikel. Ya, untuk keadaan ENSO yang menstatuskan El Nino atau La Nina, kalau dari keadaannya saat ini cenderung keadaannya netral ya, tidak ada pengurangan curah hujan atau penambahan curah hujan dari berdasarkan ENSO gitu ya. Jadi kondisinya netral. Kemudian yang saat ini berkontribusi adalah keadaan IOD ya, Indian Ocean Dipole. Jadi saat ini nilainya negatif. Wilayah Indonesia bagian barat khususnya di wilayah Sumatera masih banyak hujan, dan ini kemungkinan diperkirakan hingga November dan kemudian menjadi posisinya netral. Jadi hujannya menjadi seperti biasanya di bulan November di wilayah Sumatera. Kemudian untuk MGO saat ini di kuadran 1 tidak berkontribusi di wilayah Indonesia. Jadi dengan artian MGO tidak berpengaruh di wilayah Indonesia dan hujannya tidak bertambah gitu. Jadi ENSO masih cenderung netral. IOD negatif, memang ada pertumbuhan awan yang cukup signifikan terutama di wilayah Sumatera hingga pertengahan November. Kemudian MGO masih kuadran 1 tidak ada pengaruh dari MGO. Oke. Pesan-pesan atau tips buat masyarakat yang dari kemarin mengeluhkan nih cuaca terik banget gitu. Apa yang ingin disampaikan dari BMKG sendiri? Ya, untuk di bulan Oktober ini, khususnya hingga akhir nanti Oktober, khususnya di wilayah Jawa, Bali, NTB, dan NTT, kemudian sebagian wilayah Kalimantan Barat, kemudian sebagian Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara dan wilayah Papua, apabila beraktivitas di luar ruangan perlu proteksi diri ya, menggunakan payung atau topi atau tapi surya untuk menghindari dehidrasi, kemudian sering minum air untuk menghindari dehidrasi. Kemudian juga di musim peralihan ini sebenarnya tidak hanya terik saja ya, kemungkinan hujan masih akan terjadi terutama di wilayah pesisir selatan Jawa, dan hujannya terjadi di sore dan malam dengan durasi singkat dan hujan ringan. Nah ini fluktuatif cuaca seperti ini, di siang panas kemudian di sore masih ada potensi hujan, perlu meningkatkan asupan vitamin dan makanan yang sehat ya untuk menjaga imun agar tetap fit dan beraktivitas secara normal.